Shalom. Siapa yang hari ini tugas baca firman? Oke. Ya, kita kehilangan lagi satu keluarga kita, tapi yang saya syukuri dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan dia telah mendapatkan mahkota kehidupan. Bagi Philip dan keluarga, saya percaya Tuhan memberi kekuatan dan saya percaya Roh Kudus selalu ada memberi penghiburan. Ya, sebenarnya yang ditinggalkan bukan cuma keluarga Philip, tapi kita semua. Saya masih ingat duduknya di mana. Selalu ada di situ, selalu ada di situ. Ya, tapi itulah kehidupan. Ada kelahiran, ada juga kematian. Ada tawa, ada juga tangisan. Ada menabur, ada juga menuai. Segala sesuatu ada waktunya. Oke, hari ini kita akan belajar satu tema. Tadi sampai saya bilang sama istri saya, kita mau belajar tentang Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Jujur, saya boleh share sama saudara. Saya baca beberapa artikel, termasuk salah satunya di National Geographic. Dan akhirnya jadilah khotbah hari ini. Saudaraku, sadar gak ketika Tuhan berkata, aku gembala yang baik, maka siapa dombanya? Kita. Dalam Alkitab ada lebih dari 400 kali umat manusia itu disebut kawanan domba. Lebih dari 400 kali umat manusia disebut kawanan domba, dan lebih dari 100 kali Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala. Lebih dari 100 Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala, dan lebih dari 400 kali manusia disebut kawanan domba. Kitalah domba-domba itu. Saudaraku, saya mau ngajak saudara ngelihat Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Kenapa? Saya berharap kita semua bisa nangkep apa yang di-share di tempat ini. Kalau saudara mau tahu Tuhan itu gembala yang baik itu seperti apa? Saudara harus tahu dulu, saudara harus memahami dulu karakteristik domba. Saudara harus pahami karakteristik domba. Kalau saudara nggak menyadari karakteristik domba, saudara dan saya ini sebagai domba, saudara nggak pernah menyadari dia itu gembala yang baik. Bisa tangkap gak? Bisa ya? Kita diibaratkan sebagai domba. Dan kita selalu bilang Tuhan gembala yang baik. Tuhan itu gembala yang baik. Saya tanya, baiknya seperti apa? Saudara harus tahu dulu karakteristik domba itu kayak apa. Nah, inilah yang saya bahas, inilah yang mau dibahas. Dan saya banyak gali dari berbagai, dari ada seorang hamba Tuhan
yang kebetulan juga pengembala domba. Namanya Douglas Macmillan. Dia seorang hamba Tuhan, tapi dia juga pengembala domba. Dan saya juga dapat di tulisan-tulisan, saya juga dapat di National Geographic. Oke? Kita harus lihat karakteristik domba apa. Kita setuju dulu, kita setuju dulu yang pertama, saudara itu domba. Dan Tuhan itu gembala. Amin. Kalau saudara sudah setuju kita ini domba, kita harus lihat karakter kita tuh kayak apa. Baru kita lihat Tuhan itu baiknya kayak berapa. Oke. Yang pertama, domba itu salah satu binatang yang boleh masuk kategori bodoh. Bodoh. Kenapa? Domba selalu kehilangan arah. Satu-satunya binatang yang selalu sering kali kehilangan arah itu domba. Bisa ngerti? Domba itu selalu kehilangan arah. Oleh sebab itu ada anjing gembala. Betul gak? Saudara pernah lihat anjing gembala? Giring. Maaf ya. Sampai tadi saya baca di satu artikel, kebodohan domba itu seperti apa? Nih, perhatiin ya. 50 meter di depan itu ada pintu masuk. Dia nggak bisa masuk kalau nggak digiring. Mungkin satu ini aja saudara udah lihat, ini kebaikan seorang gembala. Kebaikan Tuhan sebagai seorang gembala. Salah satu binatang yang bodoh, yang selalu kehilangan arah. Yesaya 53 ayatnya ke-6. Sebelum kita mulai ayat ini, coba baca dulu di Yeskiel 34 ayat 1 sampai ke-16. Yeskiel 34 ayatnya dari 1 sampai ke-16. Yeskiel 34 ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan yang berkuasa. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Iya. Bukankah domba yang harusnya digembalakan, tapi seringkali menggembalakan, seorang gembala itu menggembalakan dirinya sendiri. Dan ini bukan karakteristik Tuhan. Sekali lagi, ini bukan karakteristik Tuhan. Ekonya mungkin dikecilin. Terus 3. Ayat 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Oke, 4. Ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Oke, sebentar. Kalau ini Tuhan bilang gini, yang sakit aku obati, yang luka aku balut, yang tersesat aku bawa pulang, yang hilang aku cari. Terus? Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ya, aku membelai dengan kasih sayang. Dan itulah gembala yang baik. Oke, ayat berikutnya 5. Ayat 5. Dengan demikian mereka berserak. Dengan demikian mereka berserak. Domba-domba itu berserak. Terus? Oleh karena gembala tidak ada. Aku ada. Oleh sebab itu aku kumpulkan kamu dalam satu kawanan. Terus? Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Aku jaga kamu sedemikian rupa.
Itulah gembala yang baik. Terus ayat 6. Ayat 6, dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi, yang di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Iya, terus nih ya, tadi yang pertama apa? Domba selalu kehilangan arah. Selalu kehilangan arah. Oleh sebab itu domba butuh pengarahan. Terus Ayat 7, oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. 8. Ayat 8, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan yang berkuasa. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, Nah, melainkan berarti Tuhan memperhatikan kita dengan amat sangat. Tuhan menjaga saudara dengan amat sangat. Terus melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakan. 9. 9, oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ya, 10. Beginilah firman Tuhan yang berkuasa. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Terus Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. iya, ayat 11 ini switch. Tuhan bilang aku. Terus Ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan yang berkuasa. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dombaku. dan akan mencarinya. Akan mencarinya. Kenapa? Karena mereka kehilangan arah. Terus Ayat 12, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. 13. Ayat 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. 14. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Oke, 15. Ayat 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa. Oke. 16. Ayat 16, yang hilang akan kucari, Ini berbalik dari yang tadi ya. Terus yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. puji Tuhan. Lihat, Tuhan itu gembala yang baik. Yang pertama, domba itu selalu kehilangan arah. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita nggak tahu jalan pulangnya. Terus Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. kita pikir jalan kita benar. Kita pikir dengan ke gereja aja kita udah benar. Terus Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. lihat ya, kita sesat. Kita mengambil jalan kita sendiri. Inilah karakter domba yang selalu kehilangan arah.
Mazmur 119 ayat 176. Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Lihat, aku sesat seperti domba yang hilang. Di sini saudara akan ngelihat kebaikan Tuhan. Seorang pengkhotbah juga peternak domba yang tadi saya bilang, Douglas Macmillan, berkata begini, domba itu benar-benar bodoh. Bahkan kandang di depan matanya tidak bisa cari jalan masuk ke sana. Kita nih domba, setuju gak? Kalau Tuhan gak nuntun kita gak bakal bisa masuk kandang. Kita udah tahu di jalan kebenaran, kita udah tahu nih Tuhan kasih kita petunjuk tentang jalan. Tapi kita sesat, selalu kehilangan arah. Tapi Tuhan dengan setianya Dia menuntun kita terus sampai kita bisa masuk ke jalan itu. Saudara sedang berhadapan dengan gembala yang baik. Ini luar biasanya. Saudara mungkin pernah lihat gimana caranya domba masuk. Pakai dituntun pakai kawanan. Dulu ada seorang gembala yang bawa mereka masuk. Makanya Tuhan bilang, domba akan mengenal suara gembala. Saudara kenal gak suara gembala saudara, yaitu Tuhan? Saudara tahu gak tuntunannya setiap hari? Ingat ya, domba itu juga bisa masuk dituntun sama anjing gembala. Kenapa anjing gembala? Karena domba nggak tahu jalan, dia pakai anjing. Begitu pakai anjing, dia takut. Ketakutan dia menyebabkan dia masuk ke jalannya. Dia takut dimangsa. Domba itu takut sekali dimangsa. Oleh sebab itu, dia ikutin, diarahin kemana sama anjing itu, dia ikut. Nih ya, simak ya, saudara sadar gak? Nanti kita akan bahas ya, Kadang Tuhan pakai, maaf, anjing-anjing. Sorry, maaf. Masalah-masalah orang-orang di kiri kanan kita itu kadang dipakai untuk menuntun kita ke jalannya Tuhan. Sorry, maaf, saya jangan pikir orang-orang yang nyakitin kita itu anjing. Jangan berpikir begitu. Anjing ini kita ibaratkan masalah deh. Kadang Tuhan tuntun kita pakai cara begitu. Kita takut. Begitu kita takut, kita mulai bermasalah, kita mulai mengalami masalah, kita mulai banyak hutang, banyak ini. Kita mulai cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Kadang Tuhan pakai cara itu untuk nuntun kita masuk ke kandang yang benar. Sadar gak sih? Terus kita bilang, Tuhan, Engkau di mana? Kalau Tuhan bilang, kamu di mana? Ketika aku cari kamu. Kamu gak ada. Ketika kamu banyak masalah, baru kamu cari aku. Lebih baik kamu banyak masalah. Biar kamu cari Tuhan terus. Yang pertama, domba itu selalu kehilangan arah. Domba itu bodoh, dia selalu kehilangan arah. Nah, yang kedua, selain bodoh, domba juga keras kepala. Oke. Sekali lagi saya bilang, saudara setuju saudara domba? Setuju? Berarti kita sebenarnya bodoh. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Betul gak? Tuhan menggiring dan menuntun kita masuk ke jalannya. Dan yang kedua,
domba itu juga keras kepala. Domba juga keras kepala. Saudara jangan nonton Sound the Sheep. Itu terlalu indah untuk seekor domba. Bisa atraksi, bisa berbaris, bisa bikin akrobat untuk mencuri sesuatu. Domba tuh nggak punya begitu, nggak punya inisiatif. Sama kayak kita nggak punya inisiatif. Betul nggak? Kita nggak punya inisiatif untuk cari Tuhan. Tuhan yang inisiatif cari kita. Kita nggak punya inisiatif untuk ngejar Tuhan. Tuhan kejar-kejar kita loh. Itu hebat. Bagaimana sih untuk membawa domba tersesat? Harus gimana cara membawa domba yang tersesat? Oke. Saudara bilang, oh diarahin pakai anjing. Pakai tongkat, bisa. Tapi kalau saudara pernah lihat gambaran Yesus gendong domba di sini? Pernah lihat? Saudara silakan buktikan, itu sebenarnya gambaran domba yang sesat. Jadi domba yang sesat, domba yang tersesat, itu ngacir sendiri, ngacau sendiri, lari kemana? Yang ini kumpul di sini, yang satu ke dunia malam. Dombanya ngacir sendiri, lari sendiri. Oke? Gimana caranya? Di tackle, tahu di tackle? Tahu ya? Gimana contohin ke bahasa sih? Di tackle itu disengkat kakinya, dia jatuh, dipegang, kakinya diikat depan belakang, itu baru ditaruh di sini. Kalau nggak gitu, domba nggak bakal bisa bawa masuk ke kandang. Kenapa? Pasti domba ngelawan, pasti domba nggak mau. Bisa ngerti enggak? Itu keras kepalanya domba. Sadar nggak saudara? Kalau saudara nggak di-tackle sama masalah, kalau tangan kaki saudara nggak diikat, saudara nggak bakal cari Tuhan. Silakan buktikan. Kalau semuanya serba ada, duit ada, mau apa ada, saudara nggak akan cari Tuhan. Kadang Tuhan pakai situasi dan kondisi yang parah supaya kita cari Dia. Lukas 15 ayatnya ke-5. Lukas 15 ayat ke-5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Iya, ditaruh di bahunya. Dan yang gembira itu gembalanya. Kalau saudara udah ditangkap sama dia, kaki saudara udah diikat, ditaruh di bahunya, itu yang gembira itu gembalanya. Kenapa? Pak, jahat dong, Tuhan ikat kaki kita. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan mau saudara selamat. Yehezkiel 34 kembali ke ayat 12. Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dari hari kegelapan. Dan hari kegelapan. Lihat ya, saudara akan diselamatkan. Lewati hari-hari kegelapan, justru saudara diselamatkan. Saya mau kasih satu gambaran nih. Satu gambaran, Daud. 1 Samuel 16.
1 Samuel 16 ayat ke-13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lihat Lalu ya. berangkat Samuel menuju Rama. Oke. Sejak Daud diurapi sebagai raja, Roh Allah sudah berkuasa. Betul gak? Saya tanya, apakah Daud otomatis menjadi raja? Jadi raja enggak? Belum kan? Daud belum serta-merta menjadi raja. Sekarang saudara lihat 2 Samuel 5 ayatnya keempat. 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Oke. Daud berumur 30 tahun waktu dia menjadi raja. Bisa saudara bayangkan 30 tahun dia jadi raja, 17 tahun dia diurapi. Taruhlah di bawah 17 tahun waktu dia diurapi karena mukanya masih kemerah-merahan. Kemudian berapa waktu kemudian dia baru bisa maju perang. Pakai baju perang kedodoran, artinya dia masih kanak-kanak. Bisa ngerti? Dari 17 ke 30 itu 13 tahun. Itulah masa proses pembentukan seorang Daud. Sebenarnya pada waktu Daud diurapi menjadi raja, sampai secara de facto dia menjadi raja. Simak ya, dari diurapi sampai de facto dia menjadi raja, itu ada jeda sekian belas tahun. Betul? Dan itulah masa pengembaraan, pembentukan seorang Daud. Dan itu tidak mudah. Sebenarnya pada waktu proses ini, Daud sudah masuk di dalam satu lingkup kerajaan. Bisa cerna gak? Pada waktu Daud diurapi, sampai dia benar-benar jadi raja, sebenarnya dia sudah masuk dalam lingkup kerajaan. Oke. Ketika saudara pertama kali diurapi, sampai saudara benar-benar bersama dengan Tuhan, disinilah yang namanya proses. Sebenarnya saudara sedang berjalan dalam lingkup kerajaan. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong. Ngerti tidak? Ngerti? Saya tanya sama saudara, jika demikian, apakah saudara sedang dalam lingkup kerajaan hari ini? Ya? Dan saudara sedang mengalami proses pembentukan. Apakah itu enak? Enggak. Kadangkala menyakitkan. Nih, lihat ya. Daud bilang apa? Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat orang benar meminta-minta. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Orang benar tidak akan ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan meminta roti. Daud minta roti gak? Siapa bilang tidak? Siapa bilang tidak? Daud sampai nyaru jadi orang gila. Sampai dia ngemis masuk ke dalam bait Allah, dia minta roti. Dia hidup gak? Hidup. Dia minta-minta gak? Anak cucunya minta-minta gak? Enggak. Tapi orang benarnya tidak ditinggalkan.
Kalau saudara hari ini mengalami problem, proses, saudara pastikan kalau saudara adalah orang benar. Saya bilang, saudara pastikan saudara adalah orang benar, saudara tidak akan ditinggalkan. Separah apapun masalahmu, tidak akan Tuhan meninggalkanmu. Dan memastikan saudara sebagai orang benar, saudara memastikan anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Ini jaminan bukan dari seorang hamba Tuhan, tapi ini jaminan dari firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, janjinya itu pasti digenapi. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Daud mengalami proses. Prosesnya seperti apa? Saudara lihat. 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 11. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas Saul. Tujuannya apa? Supaya Daud masuk di dalam proses kerajaan. Oleh sebab itu, kalau saudara lihat di 1 Samuel itu dibilang roh jahat yang dari Allah. Roh jahat yang dari Tuhan. Sebenarnya bahasa ini artinya roh yang menyesakkan. Bisa diartikan juga roh yang menyesakkan. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi demi pemrosesan seorang Daud. Saul, siapa yang ngomong Saul? Demi pemrosesan seorang Daud yang sudah diurapi sebagai raja. Ngerti? Saudara jangan kaget begitu saudara diurapi sebagai raja. Diurapi, saudara dapat pengurapan dari Tuhan. Saudara jangan kaget, itu masalah tiba-tiba bertimbun-timbun. Masalah itu bertubi-tubi. Bum, bum, bum. Sebenarnya satu tujuannya, itu adalah proses saudara masuk di dalam satu lingkup kerajaan. Mudah gak? Enggak. Sorry, maaf ya. Kehidupan itu tidak semudah orang cuap-cuap bicara khotbah. Kehidupan jauh lebih sulit dari itu. 1 Samuel 19 ayat 9. 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Jadi ceritanya gini, tiap kali dia kerasukan, tiap kali dia merasa sesak, tiap kali Saul merasa sesak. Kenapa? Di situ roh jahat yang dari Tuhan. Kenapa? Karena dia buka celah. Celahnya di mana? Dia iri sama Daud. Dia marah sama Daud. Kenapa? Karena Daud dipuji-puji. Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia panas hatinya. Begitu panas hatinya, celah terbuka, roh jahat itu masuk. Oke, soalnya lihat di situ, tiap kali dia kerasukan, gimana cara nanganinnya? Dia bilang gini, panggil orang yang bisa main kecapi dan puji-pujian. Panggil orang. Makanya saya bilang jangan meremehkan pujian penyembahan. Karena di dalam pujian penyembahan itu ada kelepasan. Di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa yang adikodrati. Kenapa? Di dalam pujian penyembahan itu ada hadirat Tuhan yang turun. Terus ayat 10. Ayat 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. 11. Ayat 11, kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Michal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan diri malam ini,
maka besok engkau akan dibunuh. Lihat ya, sebenarnya kalau saudara pikir dengan akal sehat saudara, ketika Daud diurapi sebagai raja, bisa nggak Tuhan langsung angkat dia jadi raja? Bisa nggak Tuhan langsung singkirkan Saul dari posisi raja? Kenapa Tuhan nggak bikin? Karena Daud harus masuk dalam proses yang namanya proses kerajaan. Saudara sadar nggak? Saudara sedang masuk di dalam satu proses kerajaan. Saudara sedang ngalamin pembentukan demi pembentukan dan itu sangat menyakitkan. Firman Tuhan bilang, engkau akan dihina karena namaku. Orang yang membunuhmu akan merasa berbuat kebaikan kepada Allah. Bisa nggak sebenarnya Tuhan membuat Kristen jadi mayoritas di Indonesia? Kenapa Tuhan nggak bikin? Karena Tuhan tahu semakin dibabat, semakin merambat. Semakin kekristenan itu disikat, semakin kekristenan itu melesat. Itu yang harus terjadi. Tuhan gak naruh kita di posisi nyaman. Tapi Tuhan mau kita nyaman di dalam Dia. Sekali lagi, Tuhan gak pernah naruh saudara di posisi nyaman menurut saudara. Tapi Tuhan mau saudara nyaman bersama dengan Dia. Walaupun posisi di kiri kanan saudara itu morat-marit, saudara tetap merasa aman, nyaman di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Kadangkala Tuhan menegur orang dengan masalah. Kenapa? Karena kita domba yang punya karakter keras kepala. Saudara pernah ketemu orang gak gini? Ngomong gak mau berubah. Ngomong gak mau berubah. Lu keras kepala lu. Coba gue ketok kepala lu. Isinya apa? Gak bisa begitu kan? Gak bisa. Tapi Tuhan yang akan menegur dia. Tuhan yang akan membentuk dia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi dia dan Tuhan gak mau dia binasa. Tuhan tahu satu persatu di sini, Tuhan tahu cara membentuk kamu dan cara membawa kamu kembali ke Dia gimana. Tuhan tahu nih satu persatu di tempat ini, tahu banget gimana cara kamu kembali ke Dia. Semakin keras engkau menolak Dia, semakin keras pembentukan yang terjadi di atas dirimu. Makanya firman Tuhan bilang, relakan dirimu. Relakan dirimu. Supaya Dia bisa membentukmu. Apakah ini berarti Tuhan jahat, kejam? Tidak. Tuhan mau kumpulkan saudara di dalam kandangnya. Bisa ngerti gak? Sekali lagi, Tuhan mau kumpulkan saudara di kandangnya. Tuhan gak mau saudara tercerai-berai. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku memberi kamu rest, kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu bebannya banyak. Beban apa? Masalah utang piutang? Bukan. Tuhan bilang beban dosamu. Bukan utangmu, tapi dosamu itu yang paling masalah. Terus? Ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang. Pikul kuk yang kupasang supaya aku bisa kendaliin kamu. Kalau kamu gak pakai kuk, kamu gak bisa dikendalin. Kenapa? Karena kamu keras kepala.
Gak bisa diatur. Terus? Dan belajarlah kepada Belajar dari Tuhan. Tuhan gak bakal cederain kamu. Terus? karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. 30. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita secara daging, mungkin secara daging, saudara dan saya mungkin secara daging kita bilang, lebih baik saya gak pakai kuk. Tapi izinkan Tuhan mengenakan kuk itu supaya engkau bisa diatur. Supaya sifat keras kepalamu itu tersingkir daripadamu. Kekerasan hatimu, semua itu terbuang daripadamu. Oke, yang pertama tadi, domba tersesat, sering tersesat. Yang kedua, domba itu keras kepala. Yang ketiga, saya ngambil dari National Geographic semua nih. Dan saya kaitin dengan firman Tuhan hari ini. Ada ada tempat, itu seperti pebukitan. Dan di atas sana, itu di New Zealand, di daerah New Zealand. Itu banyak sekali rumputnya. Rumputnya banyak. Tapi itu bentuknya jurang. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang lewat sana itu lewat tempat horor katanya. Kenapa? Itu banyak bangkai domba di situ. Yang ketiga, domba tidak tahu bahaya. Domba itu nggak tahu bahaya. Selalu berdiri di tempat yang goyah. Domba itu cenderung berdiri di tempat-tempat yang goyah. Oleh sebab itu, banyak orang mengembalakan domba bukan di daerah-daerah yang berjurang. Saudara pernah lihat gambar Yesus menyelamatkan domba? Pernah lihat gambar? Di mana? Di jurang. Saya tanya, saudara domba? Saudara tahu gak bahaya? Seringkali kita gak tahu yang namanya bahaya. Kita tablas demi kepentingan kita. Kita tablas untuk kesenangan kita. Padahal itu bahaya buat kamu. Domba itu gak tahu bahaya. Dia main di tepi jurang. Mereka gak tahu bahaya. Luar biasanya, domba itu sering makan sesuatu yang gak jelas. Makan, gak jelas. Akhirnya apa? Sakit, mati. Kita juga gitu. Kita sering makan yang gak jelas, bukan makanan. Ya bukan hanya makanan yang saya bilang, tapi dosa. Kita sering konsumsi dosa yang gak jelas. Akhirnya apa? Rohani kita sakit sampai kita mati rohani. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang dibagikan. Jujur saya takut, ini udah jam segini. Domba sering makan yang gak jelas. Selain dia main di pinggir jurang, dia juga sering makan yang gak jelas. Akhirnya dia sakit dan mati. Kita pun sering main di pinggir jurang. Merasa dosa itu biasa. Kita ikut-ikutan tren dunia. Saya pernah ngomong sama saudara, kekristenan di Korea itu mencapai tingkat 53% berapa tahun yang lalu. Oke, berapa puluh tahun yang lalu itu mencapai tingkat 53%. Jadi setengah lebih dari penduduk Korea Selatan itu Kristen.
Penginjilnya ada Paul Choyonggi, ada Kidong Kim. Banyak sekali Tuhan pakai penginjil-penginjil di sana, orang-orang lokal. Dan itu terjadi kegerakan besar di Korea. Begitu liberalis masuk di sana, muncul K-pop dan lain-lain, kekristenan mulai tersingkir. Yang tadinya 53% itu fix, real, orang-orang yang benar-benar percaya Yesus, melayani Tuhan, sampai sekarang hanya tinggal beberapa persen saja. Sisanya itu terjerumus dalam tren dunia. Saudara lihat ya, saya cuman buka mata saudara. Saudara kalau perhatiin, ada majalah-majalah mode di Jepang. Mereka sebagian besar pakai kalung salib. Bisa terima? Apakah mereka Kristen? Bukan. Itu tren. Ngerti? Di Korea pun begitu sekarang. Banyak orang pakai kalung salib, mereka bukan Kristen. Tapi mereka ikut gayanya. Kalungnya doang yang dipakai. Kenapa? Karena itu tren. Oke. Begitu kita menyerahkan diri pada tren dunia, begitu saudara dan saya menyerahkan diri pada tren dunia, saudara ikut arus dunia, maaf saya bilang, rohanimu terkikis sedikit demi sedikit sampai akhir yang kau mati. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah. Orang-orang yang tidak percaya, pikirannya sudah buta sama ilah zaman. Ilah zaman apa aja? Hedonisme, materialisme. Ini saya urutin ya, hedon, material. Ini mirip. Hedon itu gayanya, gaya hidupnya. Gaya hidupnya. Hedon itu gaya hidupnya. Materialisme itu penunjangnya. Oke? Materialisme itu penunjangnya. Hedonisme itu gayanya. Sampai sini ngerti? Individualisme dan egoisme. Individualisme itu sifatnya, gayanya. Egoisme itu karakternya. Oke, saya kasih contoh. Saudara punya HP. HP itu alat apa sih? Tapi begitu saudara ikut arus dunia, HP bukan lagi alat komunikasi, tapi alat gaya-gayaan. Ya, yang saya bilang, kalau orang pakai iPhone nggak pernah ditutup belakangnya, pasti pakai transparan. Kenapa? Itu ada apel yang digigit tuh. Ya, tapi kalau pakai Vivo, Oppo itu semua ketutup. Kalau perlu pakai buku, bentuk buku. Jadi nggak ketahuan. Oke? Kenapa? Karena itu ikut arus dunia. Orang bekerja mati-matian cuman buat nyicil iPhone. Begitu iPhone-nya lunas, harganya udah drop habis. Kenapa? Ini tren. Ada orang datang pakai iPhone 14. Kita bilang, coba teleponin, pulsanya nggak ada. Lu bisa beli iPhone, nggak bisa beli pulsa. Mungkin kalau saya ngomong, mikir. Handphone udah bukan sebagai alat komunikasi, tapi handphone udah menjadi tren, gaya.
Saya pernah ngomong ya sama saudara ya. Kalau saudara pakai iklan Alphard, iklan Alphard sama iklan Xenia itu beda. Iklan Xenia itu mobil keluarga, satu keluarga masuk rombongan, bertujuh, mama, anak, nenek semua masuk. Tapi kalau Alphard enggak. Orang bawa laptop di dalam mobil, kerja, pakai baju rapi, dan itu iklannya begitu. Kenapa? Itu gaya, itu hedonnya. Prestisnya. Dan dunia sedang menggiring kita ke situ. Ngerti gak? Dunia sedang menggiring kita ke situ. Gimana caranya? Kita kejar cari materi. Akhirnya kita jadi materialisme. Supaya mencukupi gaya hidup yang hedon kita. Iya, tuh. Iya tuh. Mama, papa dengar. Ya, coba lihat. Nah, saya pernah ngomong sama saudara. Saudara pergi ke acara makan-makan. Semua satu keluarga itu duduk bersepuluh, semua pegang HP. Dulu masih bisa cheat, bisa ngobrol, bisa sharing satu sama lain keluarga. Sekarang ngobrolnya virtual. Bisa bayangin dulu kita pelayanan, ingat gak kita ke pelayanan ke Kalimantan? Bisa saudara bayangin, itu untuk manggil adiknya di belakang, duduk di belakang, naik kijang, itu pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp, udah gak bisa ngobrol lagi. Misalnya, Riz, beliin minum dong. Udah gak bisa ngobrol lagi, ngobrolnya via WhatsApp. Lama-lama ini mulut jarang dipakai. Jari yang dipakai. Individual, orang-orang jadi individual. Begitu orang jadi individual, orang jadi egois. Yang penting gua happy, yang penting gua seneng. Nah itulah ilah zaman. Gua happy, gua seneng, gua gak pusing sama yang lain. Coba saudara lihat. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lihat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Terus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita punya hidup dalam kelimpahan. Orang bilang apa? Duit. Ini bukan soal uang. Kelimpahan di sini artinya hidupmu akan berkualitas ketika bersama dengan Tuhan. Kalau kamu punya handphone bagus, punya mobil bagus, apa itu berkualitas? Enggak. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang benar berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu berkualitas. Oke? Sekarang kita buktiin Matius 11 ayat 6. Matius. Jadi gini ceritanya. Yohanes Pembaptis itu lagi di penjara. Dia di penjara. Di penjara enak gak? Enggak. Terus Yohanes Pembaptis nyuruh orang-orangnya ketemu Yesus. Di sana dibilang apa? Engkaukah yang ditunggu-tunggu itu? Yesus bilang, ya, aku lihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bangkit. Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan kerjakan di sini, yang tidak bisa dikerjakan manusia. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh seorang Mesias. Oke? Tapi apakah Yohanes Pembaptis keluar dari penjara? Enggak. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagia kalau saudara diproses dan saudara tidak kecewa dan saudara tidak menolak Tuhan. Itu saudara baru disebut berbahagia. Ngerti sampai sini? Ngerti?
Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, domba itu terlihat bersih dari luar. Betul gak? Tapi begitu saudara lihat bulunya, itu ada kutu, ada parasit, ada penyakit di dalam situ. Domba itu terlihat bersih dari luar, tapi sebenarnya bulunya banyak kutu, cacing, parasit. Oleh sebab itu, domba itu harus dimandikan dan dicukur. Bulunya terus bertumbuh, bulunya terus bertumbuh, bulunya terus bertumbuh. Kalau nggak pernah dicukur, domba mati. Domba itu harus terus rutin dicukur. Untung kita nggak numbuh bulunya, Mbak. Kalau nggak kita mati ketimbun bulu. Hahaha. Saudara bisa nyimak ya, bisa ngerti ya? Ya. Domba itu harus rutin dicukur. Nah, kita pun harus rutin dicukur. Dibersihin. Bersihin apanya? Kedagingan kita itu harus dikikis. Harus dibuang, harus disingkirkan. Kalau enggak kita mati. Waduh, kalau enggak bertobat, bahaya luar biasa. Benar bahaya. Domba itu selain dicukur, dia juga harus dibersihin. Domba itu ada satu cairan kimia, memang sekarang ya, zaman dulu enggak ada. Sekarang itu harus direndam. Supaya apa? Semua bulunya itu dibersihin dari semua cacing, kutu dan sebagainya. Direndam dalam satu cairan. Tujuannya apa? Bulunya kan bermanfaat. Bulunya itu akan dipakai jadi jaket dan sebagainya. Bisa ngerti dah? Yohanes 15 ayatnya kedua. Saya dapat ini dari National Geographic. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kalau saudara berbuah, saudara tetap harus dibersihin. Dagingmu dibuang, semua kejahatanmu disingkirkan. Dan itulah proses. Dan sangat menyakitkan. Kita rentan. Kita rentan dengan stres, dengan segala macam. Kita rentan dengan masalah, kita rentan dengan dosa. Oleh sebab itu semuanya harus disingkirkan oleh kuasa firman dan oleh kebenaran. Mungkin kita nampak bersih di luar, tapi dalamnya belum tentu. Kita bisa hafal firman Tuhan, tapi kita belum tentu bisa menjalankan firman Tuhan. Kita kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Berapa banyak orang kayak gini? Di luar kelihatannya tegar, tapi di dalamnya hancur, rapuhnya luar biasa. Tuhan mau menyingkirkan kejahatan-kejahatanmu, dan Tuhan mau membersihkanmu. Tuhan lagi membersihkanmu. Ingat, Tuhan lagi membersihkanmu. Yang berikutnya, saya cepat sedikit ya. Ini lucu, saudara silakan lihat. Domba itu salah satu binatang yang punya karakter atau sifat yang sangat kompleks. Dia bisa merasakan emosi, bisa merasakan sedih, bisa merasakan, dia punya emosi yang kompleks sama seperti manusia. Nyaris mirip sama manusia. Dia takut, bosan. Domba itu punya karakter takut, bosan, cemas, seperti itu. Sama, mirip, hampir mirip seperti manusia. Dan Tuhan mengibaratkan kita sebagai domba. Kita kan sering takut kan? Kita sering cemas kan? Tadi pagi quotes yang saya bagikan sebenarnya dari sini. Saya bilang apa?
ketika saudara hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, takut apa? Takut ini, takut itu. Sebenarnya saudara belum kenal gembala saudara siapa. Saudara belum tahu gembalamu siapa. Kalau saudara tahu gembalamu, saudara gak akan pernah takut, gak akan pernah cemas. Kenapa? Karena gembalamu menjamin hari depanmu indah. Amin. Yang berikutnya, saya cepat sedikit, banyak ayat yang saya pas. Domba, kalau makan itu harus diinterupsi. Kenapa? Kalau tidak diinterupsi, dia makan rumput tidak diinterupsi, dia akan habisin sampai ke akarnya. Bisa bayangin kalau domba itu begitu banyak di padang rumput, dimakan sampai ke akar-akarnya, tidak diinterupsi. Apa yang terjadi? Gundul. Padang rumput jadi gundul. Begitu padang rumputnya udah gundul, dombanya mati kelaparan, gak ada makanan. Oleh sebab itu, gembala tahu, kalau domba makan, diliatin dombanya. Begitu rumputnya udah tinggal 1/4, langsung digiring ke padang rumput lain. Gak boleh di padang rumput itu lagi, harus di padang rumput lain. Saudara simak, waktu Abraham sama Lot bersitegang karena banyak harta, betul gak? Hartanya apa sih? Metro Mini. Bukan, hartanya itu kambing domba. Betul gak? Tidak ada tempat untuk menampungnya. Kenapa? Karena tempat padang rumputnya itu sedikit. Akhirnya bersitegang antara Abraham dan Lot, berebutan padang rumput. Domba harus diinterupsi, kalau nggak diinterupsi dihabisin sampai ke akarnya. Makannya harus diinterupsi. Kalau tidak diinterupsi, rumput botak, mereka akan kelaparan. Gembala harus perhatikan. Domba itu nggak pernah pikir panjang, betul nggak? Yang penting gue makan aja, yang penting gue sikat. Kita pun gitu loh. Kita hajar aja, pokoknya hajar aja. Kita nggak pikir panjang, pokoknya enak, besok nggak usah pusing. Pokoknya hari ini gua nikmatin. Dosa, enaknya dulu, tobat kemudian. Kita nggak sanggup bedain mana baik, mana jahat. Yang penting happy dulu. Kita sikat dosa sampai ke akar-akarnya. Tanpa sadar, dosa itu membunuhmu. Dosa itu sedang mengerjakan kematian di dalam dirimu. Kita makan tuh rumput sampai ke akar. Begitu udah kekeringan, kita gak tahu mau makan apa lagi. Sampai sini bisa ngerti? Bisa? Dan inilah karakter domba. Sekarang saudara lihat, kalau begitu, saudara butuh gembala gak? Saudara mengakui gak kalau Tuhan itu gembala yang baik? Tuhan itu gembala yang baik. Yesus itu gembala yang baik. Dia bukan sekedar pemimpin, tapi dia klaim dirinya sebagai pengharapan di dalam kasih. Dia klaim dirinya sebagai pengharapan di dalam kasih. Manusia, saudara tadi udah baca di Yeskiel, manusia bisa diandalkan gak? Manusia gak bisa diandalkan. Saudara mau ngandelin saya gak bisa. Saudara mau ngandelin siapapun gak bisa. Manusia gak bisa diandalkan. Tapi Yesus selalu bisa diandalkan. Yesus selalu bisa diandalkan. Enggak pernah enggak bisa. Saudara lihat ya. Kejadian 4 ayat 7. Mungkin ini ayat yang terakhir. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mengintip ini bahasanya kurang tepat. Mengintip ini begini ya. Saudara tahu kalau anjing mau nyerang seperti apa? Jadi
pasang ancang-ancang kuda-kuda. Ancang-ancang kuda-kuda mau nyerang. Begitu saudara lihat dia mau nyerang, kita bikin apa? Kita jaga-jaga dong. Ya kan? Nah, dosa tuh kayak gitu. Begitu kita mulai pikiran kita kotor, hati kita jahat, semua. Sebenarnya dia sedang ancang-ancang untuk menyerang kita. Ya, kenapa? Iblis sedang ancang-ancang untuk menyerang kita. Kamu, saya, bodoh. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita binasa. Kita diterkam sama kegelapan. Allah seperti Daud ya. Allah itu mengibaratkan dirinya seperti Daud. Kalau saudara lihat lagi di Yeskiel, saudara baca nanti ya, baca 23 sampai sekian. Dia mengibaratkan diri seperti Daud. Dia rela lawan singa agar tidak diterkam domba-dombanya. Dia serahin nyawanya, tidak berarti dibanding keselamatan kita. Dia serahin nyawanya, nggak berarti nyawanya dibanding keselamatan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara jangan diterkam sama singa. Dia yang relakan dirinya diterkam. Supaya saudara jangan diterkam. Tuhan gembalain kita. Tuhan gembalain jiwa kita. Karena dia juru selamat. Dia bawa kita kepada keselamatan yang sempurna. Saudaraku, kalau saudara hari ini punya rasa terbuang, kalau saudara hari ini merasa takut, saudara harus tahu gembalamu adalah gembala yang baik. Yesus itu gembala yang baik. Dia gak pernah buang kamu. Dia gak pernah nganggap kamu ringan, nganggap kamu tidak ada artinya. Kenapa? Kalau kamu nganggap dirimu tidak berarti, lihat kayu salib, lihat cara dia mati. Kamu sangat berharga di mata dia. Domba harus sadar, kita semua sesat tanpa Yesus. Kita butuh pertolongan. Saya bilang sama saudara, stop bergaul sama kambing. Karena kambing dapat pengaruhi sifat dombamu yang tunduk jadi nanduk. Stop bergaul sembarangan. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara pernah lihat gambar di video di TikTok waktu itu istri saya kasih anjing karena dia bergaul sama bebek sama ayam, akhirnya dia berkokok. Anjing ini bukan menggonggong tapi berkokok. Kenapa? Karena dari kecil dia bergaulnya sama ayam. Anjing ini jadi berkokok. Ini fakta, ini kenyataan. Kalau saudara terus bergaul sama dunia, saudara akan jadi seperti dunia. Kalau saudara bergaul sama Tuhan, saudara akan jadi seperti Tuhan. Makanya Paulus bilang, God imitator. Dan Paulus ngomong juga, man of God, manusia Allah. Saudara bergaul sama Tuhan, dia akan impartasikan sifat dan karakternya. Percayalah, dia gembala yang baik dan dia tidak pernah reject kamu. Tuhan berkati.